Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Arma TV. Baik, kali ini Arma TV mau review alur cerita film Dead Camp tahun 2022, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang melakukan liburan di sebuah kabin yang terpencil. Padahal mereka semua tahu kalau kabin itu dulunya milik seorang pembunuh berantai yang membunuh belasan remaja 20 tahun lalu. Hanya beberapa jam saja, motor lewat. Hanya beberapa jam, hanya beberapa jam saja saat mereka tiba di kabin itu, mereka sudah mengalami kejadian-kejadian aneh. Seperti apa ceritanya? Mari kita saksikan. Scene dibuka pada seorang reporter yang sedang memberitakan pembunuhan terhadap 16 orang remaja. Dan tidak jauh dari lokasi tersebut, ada reporter lain yang memberitakan secara langsung tentang seorang gadis yang disandra oleh pria yang bernama Norman Ernest. Terlihat di situ para polisi yang sudah bersiaga dan melakukan negosiasi kepada Ernest. Polisi meminta Ernest untuk melepaskan gadis itu. Polisi juga mengatakan bahwa Ernest adalah pelaku pembunuhan terhadap belasan remaja itu. Namun di sini Ernest menyangkal bahwa ia bukanlah seorang pembunuh. Yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan para remaja itu dari sesuatu hal pada negara yang dibangun atas kebohongan. Sepertinya di sini si Ernest mempunyai kepercayaan tersendiri tentang pemahaman sesuatu yang tidak dipahami orang lain. Ernest juga mengatakan bahwa kalian harusnya berterima kasih kepadaku karena aku adalah penyelamat mereka. Dan Ernest pun melepaskan gadis itu. Aduh, anak gue nangis. Kemudian Ernest pun lari dan masuk ke gudang. Di sini Ernest sepertinya sedang mempersiapkan semacam ritual. Sementara di luar, polisi berusaha mendobrak pintu. Setelah persiapan selesai, Ernest membuka bajunya. Ia lalu mengambil pisau dan menyayat tangannya. Kemudian ia pun membuat simbol di dadanya dengan menggunakan darah. Dan benar saja, di sini Ernest melakukan pemujaan terhadap iblis dan menyerahkan jiwanya kepada sang iblis. Tak lama para polisi masuk. Ernest lalu mengambil pistol dan menodongkannya di kepalanya. Dan kemudian, scene berlanjut 20 tahun kemudian. Terlihat beberapa orang remaja yang bernama James, Greg, dan Drake. Juga teman lainnya yang bernama Austin, Ashley, Megan, dan Anna. Di mana mereka berencana untuk berkunjung ke kabinnya Ernest. Mereka kemudian masuk ke sebuah warkop dan membahas tentang kabin yang akan mereka kunjungi. Di sini Megan mengatakan bahwa ini juga sebagai sarana untuk melatih kemampuan sihir mereka dengan melakukan pemanggilan arwah di sana. Karena kebetulan Megan, Ashley, dan Anna adalah muridnya Gus Samsudin. Di tengah pembicaraan, Austin melihat mbak-mbak pelayan sedang dilecehkan oleh seorang pria bernama Dan. Austin dengan tampan dan beraninya pun mendatangi pria itu. Ia lalu memarahi dan mengusir pria itu. Saat di luar, Dan berniat membawa lari mobil mereka yang terparkir di situ. Ternyata hal itu dilihat oleh Rick. Mereka pun bergegas keluar untuk mengejar mobil itu. Sayangnya, mobil sudah melaju jauh. Lalu Mindy pacarnya Dan mengejek mereka dengan memperlihatkan bakpaunya. Lalu terlihat di sini James seperti menyalahkan si Austin. James kemudian menghirup inhalernya karena di sini dia punya penyakit sasa angok. Tak lama, teman mereka yang lain pun datang yang bernama Rita. Akhirnya Sheriff setempat pun datang dan menerima laporan mereka. Di sini Sheriff pun menanyakan tujuan mereka kemana. Megan lalu menjawab bahwa mereka akan pergi ke kabinnya Ernest. Si Sheriff pun kaget mengingat tempat itu memiliki kenangan buruk yang menjadi tempat pembunuhan berantai terhadap belasan remaja. Lalu di sini Megan mengatakan tempat itu adalah milik keluarganya. Om Sheriff pun menanyakan siapa sebenarnya keluarga Megan dan siapa nama ibunya. Linda Hamilton, ucap si Megan. Om Sheriff pun melarang mereka untuk ke sana dan menyarankan mereka untuk ke tempat lain ataupun pulang sekalian. Namun mereka tak menghiraukan ucapan Om Sheriff dan tetap akan pergi. Berlanjut pada mereka yang telah sampai di kabin. Austin dan yang lainnya kemudian berusaha untuk membuka pintu kabin. Sementara Megan, Ashley, dan Anna berkeliling kabin untuk melakukan pengusiran energi negatif dengan bunga macan kera. Lalu Megan kaget melihat ada banyak lebah yang menempel di dinding. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kabin. Megan lalu mengambil sebuah sisir dan ia seperti diperlihatkan pada sebuah flashback. Lalu di sini Rita mengatakan kepada Ashley bahwa ia tidak menyangka akan diajak ke tempat ini, tempat yang dulu dimiliki oleh seorang pembunuh berantai. Tiba-tiba si Megan nyolot dan mengatakan Ernest bukanlah pembunuh berantai. Pembunuh berantai adalah orang yang melakukan pembunuhan pada serangkaian insiden, tapi Ernest melakukannya hanya dalam satu malam. Lalu si Rita bilang tetap saja dia orang yang buruk. Megan lalu menjelaskan bahwa dulunya dia tidak seperti itu. Ernest bergabung dengan militer setelah lulus dari SMK. Ia dengan cepat naik pangkat dan menjadi penembak jitu. Ia juga pernah menyelamatkan para sandera seorang diri, lalu membuat kalung dari telinga musuh-musuh yang dibunuhnya.
Tapi perang dan semua pembunuhan terlalu berat baginya, dan ia mulai marah dengan militer dan negaranya. Setelah itu ia mencoba hidup di kota di antara warga sipil, namun perilakunya yang aneh semakin terlihat. Lalu ia pergi dari kota dan pindah ke kabin untuk mengisolasi dirinya. Kemudian beberapa veteran dan petugas di seluruh negara dilaporkan menerima amplop yang berisi buku putih yang dikirimkan oleh Ernest. Kemudian terlihat di situ Jim yang sepertinya cemburu kepada pacarnya Anna. Berlanjut pada Austin dan Ashley yang sedang membersihkan sebuah kamar, dan kemudian mereka pun saling berciuman. Lalu di sini Austin memberikan sebuah cincin kepada Ashley, dan Ashley pun mengatakan pada akhirnya nanti ia akan menikah dengan Austin dan berteman dengan orang-orang baru, dan dia sudah memiliki teman baru yaitu Rita. Sepertinya Ashley berencana akan meninggalkan Megan sebagai sahabatnya. Megan yang mendengar hal itu pun marah, hingga ia memecahkan tabung kaca yang dipegangnya. Berlanjut pada Austin yang membawa bir ke dalam kabin. Kemudian Ashley menanyakan perihal tangan Megan yang berdarah. Megan pun menjawab, itu karena tersayat gelas vas dan bukan masalah besar. Lalu di sini Anna mengatakan bahwa mereka telah melatih sihir mereka beberapa tahun terakhir dan ingin mengajak teman-temannya untuk bergabung bersama dan melakukan ritual pemanggilan arwah. Mereka pun turun ke lantai bawah. Megan mulai melafalkan mantra sihir dan diikuti oleh teman-temannya. Sementara di sisi lain, Dan dan teman-temannya yang berada di dalam mobil terganggu dengan asap yang timbul secara tiba-tiba di dalam mobil. Dan akhirnya mereka pun menabrak sebuah pohon. Kembali ke kabin. Mereka yang kembali dari lantai bawah pun kaget melihat ada sebuah kaset tiba-tiba berada di atas meja. Mereka lalu memutar kaset itu, yang ternyata isinya adalah rekaman pembantaian remaja yang dilakukan Ernest 20 tahun lalu. Di sini mereka pun menyadari bahwa lokasi yang ada di video persis seperti gudang yang ada di belakang kabin. Lalu Austin mengatakan pasti ada orang yang sengaja meletakkan kaset itu di meja untuk menakut-nakuti mereka. Di sini Megan menuduh Rita karena dia orang pertama yang menemukan kaset itu. Lalu James mengatakan mungkin saja Ernest meninggalkan rekaman itu untuk kita dan sekarang dia pasti berada di gudang. Lalu mereka pun memutuskan untuk melihat ke gudang. Berlanjut pada mereka yang memasuki gudang. Di sini Ashley kaget melihat ada potongan telinga manusia. Lalu Rita menemukan sebuah kotak yang berisi surat-surat yang bertanggal 20 tahun yang lalu. Ternyata kotak itu adalah hadiah yang pernah diberikan Ernest kepada gadis yang ia sandra waktu itu. Kembali kepada Dan dan teman-temannya. Terlihat di sini Dan marah kepada pacarnya Mandy karena telah mengganggunya saat mengemudi. Lalu Mandy menemukan sebuah kertas yang berisikan sebuah alamat. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke alamat itu. Berlanjut ke kabin, di mana terlihat mereka yang membawa beberapa barang dari gudang, termasuk kotak yang berisi beberapa surat tadi. Mereka pun membaca surat-surat itu. Ada surat yang ditujukan kepada reporter tentang keburukan militer dan pemerintahan. Lalu ada juga surat yang ditujukan kepada petinggi-petinggi negara, seperti gubernur, pimpinan CIA dan FBI, bahkan kepada presiden. Kemudian Anna membaca surat yang terakhir, dan ternyata surat itu ditujukan kepada Linda Hamilton, yang tak lain adalah ibunya Meghan. Di sini mereka pun berpendapat bahwa Meghan adalah anaknya Norman Ernest, sang pembunuh berantai. Di sini Meghan menyangkal, lalu Greg mengatakan Meghan adalah anak dari seorang psikopat, dan Meghan pun menampar wajah Greg. Tak berselang lama, tiba-tiba ada orang yang membuka pintu. Ternyata itu adalah Dan dan teman-temannya. James pun menanyakan perihal mobilnya yang dibawa kabur. Namun dengan rasa tak bersalah, Dan menjawab kalau mobilnya mengalami kecelakaan. Muak dengan sikapnya Dan, Austin pun menyergap dan membanting Dan ke lantai. Di sini teman-temannya hanya melihat, dan kemudian mereka pun pergi meninggalkan Dan begitu saja. Austin dan teman-temannya lalu mengikat dan mengunci Dan di gudang. Kemudian Austin mencoba untuk menelpon polisi, namun tak ada sinyal di situ. Lalu di sini terlihat James yang marah pada Rick. Kemudian James dan Anna pun pergi. Setelah dirasa cukup jauh, mereka berencana skidi pub di bawah pohon. James kemudian mengikat tangan Anna untuk menambah sedikit sensasi. James pun mulai mengganyangi bagian bawah Anna. Anna yang sedang menikmati rasanya cuci kolong pun heran kenapa James tiba-tiba berhenti. Dan saat ia melihat ke bawah, James yang mendengar teriakan Anna pun terbangun dari pingsannya. Namun di sini James tidak bisa berbuat apa-apa dan Anna pun tewas. Tiba-tiba datang sekawanan lebah mengerubungi James. James pun kemudian lari, lalu tiba-tiba penyakit asmanya pun kumat. Ia pun segera mengambil dan menghirup inhalernya. Setelah itu beberapa lebah masuk ke dalam mulutnya James dan James pun akhirnya tewas. Sementara di kabin mereka pun mulai panik karena James dan Anna tak kunjung kembali. Dan mereka pun memutuskan untuk mencari. Scene berlanjut pada seorang pria bernama Ted, yang mana Ted ini adalah temannya Ernest. Di sini Ted mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan semua pekerjaan Ernest. Kemudian Ted mengintai kabin dengan sebuah teropong.
Sementara itu, Austin dan teman-temannya kaget melihat beberapa organ tubuh yang berserakan di tanah. Sepertinya itu adalah bagian tubuh milik Anna yang sudah terpotong. Mereka yang takut pun kemudian pergi. Sesampainya di kabin, Ashley berniat melepaskan Dan yang terkunci di gudang. Namun di sini, Austin menghalangi niat Ashley. Austin lalu menyalakan mobilnya, namun mobilnya tidak mau menyala. Di dalam kabin, ketegangan pun mulai terjadi, dan di sini mereka pun mulai saling menyalahkan. Lalu Austin mengatakan pada Greg, baterai mobilnya hilang dan pasti ada seseorang yang mengambilnya. Sementara di gudang, Dan berusaha melepaskan diri dan menggoyang-goyangkan dinding gudang. Namun hal itu membuat bor yang tergantung di situ pun terlepas, dan akhirnya scene berlanjut pada Jeff dan pacarnya, dan sepertinya ada sesuatu yang mengikuti mereka. Lalu pada saat mereka lari, tiba-tiba saja pacarnya Jeff yang takut pun lari, meninggalkan Jeff begitu saja. Kembali ke kabin, di mana mereka melihat seseorang di luar. Dan kalau dilihat, sepertinya itu adalah Ted. Megan dan Ashley pun membuat mantra perlindungan dengan menggambar sebuah simbol bintang pada semua pintu dan jendela. Setelah itu, Austin berencana mengambil beberapa barang di gudang yang bisa berguna sebagai senjata. Austin lalu pergi ke gudang bersama Rick. Sementara itu, seorang sheriff menemukan mobil milik Jim di pinggir jalan. Berlanjut ke kabin, di mana Austin dan Rick kembali dari gudang dengan membawa bor. Sepertinya di sini mereka membiarkan Dan meregang nyawa di gudang. Tak lama, pacarnya Jeff datang, dan dia menceritakan kejadian yang menimpa Jeff. Ia juga mengatakan melihat mayatnya James terbaring di selokan. Lalu tiba-tiba tubuh gadis itu terangkat ke atas, dan kemudian gadis itu pun tewas. Lalu di sini Megan berencana untuk melakukan penangkapan roh dengan menggunakan barang yang dulunya dimiliki Ernest. Rita pun mengambil kotak tempat surat milik Ernest. Scene berlanjut pada Mandy yang sedang berlari. Lalu ia dihadang oleh Ted. Anehnya di sini Ted tahu nama Mandy dan kebiasaan yang suka menunjukkan bakpaunya. Ted pun kemudian memaksa Mandy untuk menunjukkan bakpaunya. Karena takut dengan Ted yang membawa pisau, Mandy pun membuka baju dan menunjukkan bakpaunya. Lalu pada saat Ted lengah, ia menendang Ted dan kemudian kabur. Berlanjut pada Ted yang duduk di rumahnya. Sepertinya di sini Ted sangat mengagumi sosok Ernest, bahkan menganggapnya sebagai pahlawan. Lalu Ted mengoceh sambil menyebut nama Ashley, Rita, Greg, dan Austin. Ternyata di sini Ashley, Rita, Greg, dan Austin sudah tewas, dan Ted berbicara pada kepala-kepala mereka yang terpajang di situ. Ted juga mengatakan bahwa sekarang Ernest berada dalam tubuhnya Megan, dan mereka adalah satu. Ternyata si Ted ini sempat memasukkan racun ke minuman Austin dan teman-temannya, lalu menutup kepala mereka dengan kantong plastik, dan kemudian ditembaki satu persatu. Scene berlanjut pada Megan yang didatangi oleh sheriff. Lalu Megan pun melakukan sedikit tarian jamet, dan mobil sheriff itu pun jalan dengan sendirinya. Setelah membunuh si sheriff, Megan kemudian pergi. Lalu ia duduk di pinggir jalan sambil menangis. Tak lama seorang officer pun datang dan akan membawa Megan ke rumah sakit. Saat akan masuk ke mobil, tiba-tiba saringan si Megan pun aktif. Beralih ke flashback, di mana Ernest mau salam olahraga dengan Linda Hamilton. Selesai olahraga, Ernest kemudian mengatakan, suatu hari anak kita harus kembali ke kabin ini. Ernest lalu memegang sebuah surat pegadaian dan meletakkannya di tempat tidur. Kemudian, tamat. Ending yang sangat kampret. Nah, itulah tadi alur singkat dari film Dead Camp. Gimana menurut kalian filmnya? Kalau menurut Arma TV sih biasa-biasa aja, alias nggak terlalu seram. Untuk settingan lokasi pun nggak terlalu nonjolin sisi horor, dan akting pemainnya juga kurang dapat untuk sebuah film horor. Harusnya setelah melihat tubuh anak terpotong-potong, paling nggak salah satu di antara mereka tuh ada yang nangis bombay, atau nggak ada yang ngotot minta pulang saat itu juga. Terus si Mandy juga nggak tahu nasibnya gimana. Oke, mungkin segitu aja untuk review film Dead Camp ini. Kalau kalian punya pendapat lain tentang film ini, silahkan komen di bawah ya. Baik, sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Dadah.